Budi, seorang office boy, OB, sederhana asal Jawa yang bekerja di kapal pesiar mewah, hidup dengan rutinitas membosankan tapi penuh harapan. Suatu malam saat ia membersihkan dek kapal, ia menemukan seorang wanita cantik asal Polandia, Emilia, yang pingsan karena serangan panik dan kelelahan. Budi menolongnya dengan cara yang polos dan tulus. Emilia yang merasa terasing dan sendirian di negeri orang, mulai merasa nyaman dengan kehadiran Budi. Dari rasa terima kasih tumbuhlah benih-benih cinta yang tak disangka. Namun ketika cinta mulai tumbuh, Budi justru harus dihadapkan dengan dilema besar. Tawaran hidup baru bersama Emilia, atau pulang ke kampung demi keluarga dan janji lamanya. Namaku Budi. Usiaku 29, tinggi pas-pasan, kulit sawo matang khas anak desa, dan rambut yang sudah mulai ngacak-ngacak akibat angin laut. Aku bekerja sebagai OB, office boy, di sebuah kapal pesiar mewah yang sering bolak-balik dari Asia ke Eropa. Tapi jangan bayangkan aku mondar-mandir pakai jas rapi sambil bawa nampan ya. Tugasku lebih sering bersihin lantai, bawa pel, ember, dan kadang-kadang ambil sendok yang jatuh ke kolong. Hari itu aku baru selesai ngepel di dapur restoran dek 3. Jam tanganku menunjukkan pukul 11 malam lewat. Kapal masih bergerak pelan di atas air hitam Samudra Mediterania. Angin malam dingin menusuk tulang. Tapi entah kenapa, aku suka suasana seperti ini. Sepi, sunyi, dan cuma terdengar suara mesin kapal serta ombak yang sesekali menabrak badan kapal. Rasanya kayak lagi ngomong sama laut. Aku naik ke dek atas buat sekadar ngopi dari termos kecil yang selalu kubawa. Bukan kopi mahal, cuman kopi saset yang kusempilin di laci tempat alat pel. Tapi buatku, itu sudah cukup mewah. Saat aku lagi duduk di bangku pojok, menyandarkan kepala sambil menyeruput kopi, mataku tiba-tiba menangkap sesuatu. Di ujung dek, dekat pagar pembatas, ada seseorang rebah begitu saja. Awalnya kukira mabuk atau ketiduran, tapi makin lama aku makin curiga. Badannya nggak gerak sama sekali. Aku langsung naruh gelas dan berlari kecil ke arahnya. "Mbak, Mbak!" Panggilku pelan, takut dia kaget, tapi nggak ada respon. Perempuan itu pingsan, rambutnya pirang berantakan, bajunya tipis dan lututnya lecet. Aku panik. Kupukul-pukul pipinya pelan, sambil terus memanggil. "Mbak, bangun Mbak. Ini OB baik." Masih nggak ada reaksi. Aku nggak tahu harus ngapain. Tapi aku tahu satu hal, dia harus segera dibawa ke klinik kapal. Dengan segenap kekuatan dan jantung deg-degan, aku gotong dia ke dalam. Berat juga ternyata. Di tengah perjalanan, beberapa tamu melihat dan bertanya, tapi setelah kujelaskan dia, pingsan, mereka membantu bukain jalan. Sampai di klinik, dokter jaga langsung mengambil alih. Aku disuruh duduk di luar. Detik-detik menunggu di kursi plastik itu rasanya lama banget. Aku gelisah, sambil bolak-balik nyalain dan matiin HP jadulku. Entah kenapa aku merasa ikut bertanggung jawab, walaupun aku bahkan gak kenal siapa dia. Hanya karena, mungkin aku merasa, kalau aku di posisi dia, asing, sendirian di kapal sebesar ini, aku juga pasti butuh seseorang. Setengah jam kemudian, dokter keluar dan memanggilku. "You're the one who found her?" Aku cuma bisa mengangguk. "She's okay now. Just a panic attack and slight dehydration. You did a good job." Aku cuma nyengir kaku. "Thank you, Doc." She asked who helped her. I told her it was the cleaner boy. She wants to see you, if you're okay with that. Aku mengangguk lagi, walau jantungku mulai deg-degan. Ketemu bule? Sendirian? Di ruang klinik? Saat aku masuk, perempuan itu sudah duduk di ranjang. Wajahnya pucat, tapi senyumnya tipis. Matanya biru muda, tapi bukan yang tajam seperti bule-bule di film. Matanya sedih, seolah menyimpan lelah yang nggak kelihatan. "Hello," sapanya pelan. Aku mengangguk, gugup. "Halo Mbak," dia tersenyum kecil. "You help me? Thank you." Aku garuk-garuk kepala. "Sama-sama Mbak, saya OB." Dia tertawa kecil. "OB? Office boy, bersih-bersih, pel-pelan, gitu."
Dia mengangguk-angguk, lalu berkata, I like you. Aku langsung salah tingkah. Waduh, jangan gitu. Mbak, dia menutup mulut, tertawa kecil. I mean, you're nice. Aku cuma bisa nyengir. Tapi malam itu, sejak pertemuan aneh dan tak terduga itu, hidupku berubah pelan-pelan. Dari yang awalnya cuma OB yang ngobrol sama Pel, jadi OB yang tiba-tiba ngobrol sama bule cantik di ruang medis. Namanya Emilia. Dan sejak malam itu, aku mulai belajar satu hal. Kadang hidup nggak butuh peta atau kompas. Kadang cukup ikut arah angin dan hati. Keesokan paginya, aku masih nggak percaya apa yang terjadi semalam. Rasanya kayak mimpi. Seorang OB dari kampung di pinggiran Banyumas tiba-tiba ngobrol bareng wanita cantik dari Eropa di ruang klinik. Namanya Emilia. Warga Polandia, suaranya lembut dan caranya tertawa. Nggak tahu kenapa. Bikin aku lupa kalau hidupku biasanya cuma berputar di pel, ember, dan sepatu kotor para tamu kapal. Aku pikir, setelah kejadian itu, dia bakal lupa. Toh aku cuma OB. Tapi takdir kayaknya punya rencana lain. Sekitar jam 11 siang, waktu aku lagi ngepel lorong dekat lounge penumpang, aku dengar suara langkah kaki mendekat. Nggak biasa ada tamu datang ke lorong sempit itu. Dan benar saja, dia Emilia. Rambutnya dikuncir, pakai kemeja putih dan celana kain warna krem. Nggak menor, malah sederhana. Tapi justru itu yang bikin dia beda. Dia berdiri sambil melambaikan tangan kecil ke arahku. Hello, Obi Boy. Aku langsung salah tingkah. Halo mbak, sudah sehat ya? Dia mengangguk. Yes, much better. Can I talk to you? Aku celingukan. Sebenarnya ini jam kerja, tapi supervisorku lagi di bawah. Aku kasih kode. Sebentar ya, saya lap dulu nih. Basah. Dia tertawa kecil dan melipir ke tembok sambil menunggu. Setelah aku selesai, kami duduk di kursi kecil dekat jendela kaca kapal. Laut biru terhampar luas di luar sana. Angin sepoi-sepoi masuk dari sela pintu darurat yang sedikit terbuka. Aku ingin tahu namamu, katanya dengan logat Inggris yang manis. Budi, jawabku. Budi Santosa, dari Indonesia. Budi. Ia mengulang pelan, seolah sedang mengingat. Name with good sound. Aku nyengir. Kalau kamu dari Polandia ya? Dia mengangguk. I work in museum, but I was very tired. Too tired. So I come to cruise, relax. But yesterday, I almost... Dia menggantungkan kalimatnya. Matanya menerawang keluar jendela. Aku mencoba menebak-nebak. Kamu stres ya? Dia menoleh cepat, kaget. Lalu mengangguk pelan. Yes, I think too much. Life too hard sometimes. Kami diam sejenak. Di luar, kapal perlahan melewati gugusan pulau kecil. Kalau saya, ucapku pelan. Kalau lagi capek, biasanya bikin teh manis, Mbak. Manisnya bisa ngalahin pahit hidup. Dia menoleh dan tertawa kecil. Teh manis? Aku bangkit. Mau saya bikinkan? Dia mengangguk antusias. Aku lari kecil ke ruang OB, ambil termos dan 2 gelas plastik bersih. Lalu aku seduh teh celup dan 2 sendok gula. Harum teh panas perlahan mengisi lorong sempit tempat kami duduk tadi. Ini, Mbak. Teh manis dari OB kapal. Dia menerima dengan 2 tangan, seperti menerima hadiah mahal. Lalu menyeruput pelan-pelan. Good. Kalau di Indonesia, jelasku, kalau lagi patah hati, kita nggak minum alkohol. Kita minum teh manis sama bakso. Dia tertawa sampai nyaris tersedak. Bakso, what is that? Meatball soup. Enak banget. Dia mengangguk-angguk, lalu menatapku dalam. Budi, you are simple, but warm. I like that. Aku terdiam. Kalimat itu nggak biasa. Bukan pujian biasa. Seolah dia bicara dari lubuk hati. Lalu dia bercerita sedikit tentang hidupnya. Dia bilang dia sempat bertunangan. Tapi pria itu selingkuh dengan teman kerjanya. Setelah itu, dia jadi dingin.
bahkan kepada keluarganya sendiri. Dia merasa kosong. Aku dengarkan saja, sambil kadang-kadang mengangguk. Aku nggak pinter ngomong, tapi mungkin itu yang bikin dia nyaman. Nggak dihakimi, nggak dikomentari. Hari ini, katanya, aku merasa ringan, karena kamu. Aku mengangguk pelan. Saya juga senang bisa bantu. Walau cuman OB, saya sering lihat orang jatuh di kapal. Tapi biasanya karena mabuk. Kamu beda. Dia tersenyum. Thank you, Budi. You are special. Hening sejenak, tapi bukan hening yang canggung. Lebih ke hening yang hangat. Seperti dua orang yang saling paham walau baru kenal sehari. Setelah beberapa menit, dia pamit kembali ke kamarnya. Tapi sebelum pergi, dia menoleh dan berkata, "Tomorrow, if you free, maybe we can walk, talk, more?" Aku bengong sejenak. "Jalan-jalan? Sama saya?" Dia mengangguk. Aku senyum malu-malu. "Boleh, Mbak. Saya ambil jadwal istirahat sore." Dia tertawa kecil, lalu berjalan pergi dengan langkah ringan. Sementara aku berdiri mematung sambil menatap gelas teh yang masih hangat di tanganku. Entah kenapa, hatiku juga ikut hangat. Sore harinya, aku berdiri di pojokan dek atas dengan baju OB yang udah kuganti jadi kaos bersih dan celana kain seadanya. Jantungku deg-degan kayak mau ketemu guru BP gara-gara bolos, padahal cuman mau jalan sore sama tamu kapal. Tapi tamu yang ini beda. Emilia. Dia datang beberapa menit kemudian, mengenakan gaun santai warna biru muda dan rambut yang digerai begitu saja, tidak berlebihan. Tapi entah kenapa, justru terlihat paling indah dari semua penumpang yang pernah kulihat di kapal. Ini, dia tersenyum saat melihatku dan aku langsung lupa cara napas. "Hai Budi." "Halo, Mbak." "Hey, please, no need to call me Mbak all the time. Just Emilia." Aku ketawa kecil. "Maaf, maksudku iya Emilia." Kami mulai jalan pelan menyusuri dek kapal yang terbuka. Angin sore meniup pelan. Lautan di sekeliling kami berkilauan seperti kaca retak yang disinari matahari senja. Di kejauhan, burung-burung laut sesekali terbang rendah, seperti ikut mengiringi langkah kami. "Kamu suka kerja di kapal ini?" tanyanya sambil menoleh ke arahku. Aku angkat bahu. "Ya, suka nggak suka. Gaji lumayan buat kirim ke rumah. Tapi kadang capek juga. Tamu banyak macam. Ada yang baik, ada juga yang sok raja." Dia tertawa kecil. "Yes, I see that too. Kalau kamu sendiri, kenapa pilih liburan di kapal sendirian?" Dia diam sebentar, seperti menimbang kata-katanya. "Karena aku butuh lari. Dari keramaian, dari tekanan kerja, dari diri sendiri." Aku menoleh, wajahnya menatap laut, tapi matanya seperti tenggelam dalam kenangan yang berat. Kadang, duduk di dek sendirian, lihat laut yang enggak ada ujungnya, bikin aku merasa kecil, tapi juga lega, seolah masalahku jadi enggak penting. Aku mengangguk pelan. "Saya juga suka lihat laut, Mbak. Emilia, kadang saya ngerasa hidup saya biasa banget. OB kapal, orang kampung. Tapi pas lihat laut, saya ngerasa semua orang di dunia ini cuma numpang lewat. Yang penting bukan siapa kita, tapi kita sempat bikin orang lain senyum atau enggak." Dia menoleh cepat, menatapku dalam. "Kamu tahu, Budi, kamu selalu bilang kamu cuma OB, tapi kamu bicara seperti orang yang sangat bijak." Aku tertawa kecil. Itu mah karena sering dengar ceramah ustaz di YouTube." "Hehe." Dia ikut tertawa, tapi tatapannya masih penuh rasa kagum. Kami lanjut jalan, sesekali melewati penumpang lain yang menoleh ke arah kami. Mungkin heran, kenapa ada wanita Eropa jalan bareng OB. Tapi aku nggak peduli. Kami duduk di salah satu bangku dekat pegangan dek, dan obrolan jadi makin dalam. Emilia mulai cerita tentang hidupnya di Warsawa, ibu kota Polandia. Dia anak bungsu dari 3 bersaudara, tapi paling mandiri. Kedua orang tuanya sudah meninggal dalam kecelakaan mobil waktu dia masih kuliah. Sejak itu aku hidup sendirian. Bekerja di museum seni, menggambar sedikit, dan belajar musik. Tapi rasanya kosong.
Aku menyimak, hanya sesekali menanggapi dengan gumaman. Hatinya seperti lemari tua yang penuh debu. Akhirnya terbuka pelan-pelan di hadapanku. Dan aku cuma OB, tapi saat itu rasanya seperti jadi seseorang yang penting. Tempat curhat, tempat bernaung. Kamu pernah jatuh cinta, Budi? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaannya membuatku salah tingkah. Pernah sih, waktu SMA, sama anak kelas sebelah, tapi dia lebih suka anak yang naik motor ninja. Saya cuma naik sepeda, itu juga pinjem. Dia tertawa lepas. Aku ikut tertawa, tapi dalam hati sedikit sesak. Kenangan itu masih nyangkut. Dan sekarang? Tanyanya lagi. Aku diam sebentar, memandang laut, lalu pelan-pelan ku jawab. Sekarang, saya nggak tahu. Tapi mungkin, kalau bisa jalan kayak gini sama kamu tiap sore, saya bisa jatuh cinta lagi. Dia terdiam, tapi wajahnya memerah sedikit. Tangan kanannya memainkan ujung rambutnya. Budi, you always surprise me. Hening sejenak, tapi hangat. Kayak kita lagi duduk di tengah sore yang malas, sambil dengerin lagu kenangan. Saat matahari mulai tenggelam, dia berdiri pelan dan berkata, "Aku ingin kamu temani aku di akhir liburanku ini. Bukan cuma jadi OB, tapi jadi teman. Mungkin lebih dari teman." Aku menatapnya terdiam. Jantungku berdetak cepat. Dan untuk pertama kalinya sejak naik kapal ini, aku merasa seperti bukan sekadar OB, tapi laki-laki yang mungkin dicintai. Sejak sore itu, semuanya terasa berbeda. Emilia tak lagi hanya penumpang cantik dari Polandia. Dia jadi seseorang yang aku tunggu-tunggu setiap harinya. Kalau dulu aku rajin nyapu dek karena takut dimarahin bos, sekarang aku rajin karena pengen cepat-cepat ketemu dia. Kami mulai sering ngobrol. Kadang cuma duduk bareng di kafe terbuka, kadang jalan sore, kadang saling tukar cerita lewat secarik kertas kecil yang diselipin di tempat cuci piring. Tempat diam-diam favorit kami berdua. Tapi semuanya mulai berubah malam itu. Aku lagi bersihin lorong menuju ruang VIP, tempat tamu-tamu kelas 1 biasanya makan malam formal. Lampu remang-remang, aroma parfum mahal bercampur dengan bau lilin vanila. Tiba-tiba, ada suara pelan memanggil namaku. Budi. Aku menoleh cepat. Emilia berdiri di ujung lorong, mengenakan gaun panjang berwarna merah marun yang membuatku lupa dunia sebentar. Cantiknya nggak masuk akal. "Kamu kok di sini?" Tanyaku pelan. Dia mendekat, menyelipkan sesuatu ke sakuku. "Temui aku di ruang VIP nomor 3, jam 9. Jangan kasih tahu siapa-siapa, aku terpaku." "Tapi itu ruang khusus tamu, aku bisa dipecat kalau..." Dia meletakkan telunjuknya di bibirku. "Trust me, please." Sebelum aku sempat jawab, dia sudah berlalu. Dan aku cuma bisa berdiri di situ, dengan jantung seperti beduk Idul Fitri. Jam 9 malam, setelah memastikan semua tugas sudah beres, aku menyelinap ke lantai VIP. Hati deg-degan, keringat dingin mulai keluar walau AC nyala. Aku mengetuk pelan pintu nomor 3. "Masuk." Suara lembut dari dalam. Ruang itu gelap, hanya diterangi lilin-lilin kecil dan lampu gantung yang temaram. Di tengah ruangan, meja makan untuk 2 orang, telah tertata rapi. Di ujung meja, Emilia duduk, tersenyum. "Selamat datang, Budi. Maaf, harus begini caranya." Aku duduk pelan. "Ini beneran kamu yang atur?" Dia mengangguk. Aku bilang ke pelayan VIP bahwa aku mau dinner privat. Mereka nggak perlu tahu siapa tamuku. Selama aku bayar, semuanya bisa diatur. Aku menggeleng pelan. "Gila sih kamu." Dia tertawa kecil. "Kamu sering bilang gitu." Malam itu, kami makan malam seperti 2 orang dari dunia berbeda yang pura-pura nggak peduli soal perbedaan. Kami ngobrol soal hidup, soal makanan, soal mimpi. Tapi saat makan hampir selesai, suasana mulai berubah. "Budi," katanya pelan. "Aku harus jujur soal sesuatu." Aku menatapnya. Matanya tidak sekilat, biasanya ada air yang mengendap di sana. "Sebenarnya, aku pernah menikah." Deg. Perutku serasa ditonjok. Dia menarik napas dalam.
Suamiku, pria Polandia. Kami menikah muda, tapi dia kasar, sangat kasar. Aku kabur, cerai, dan pindah kota. Tapi dia terus membuntuti. Aku ganti nama, ganti alamat, sampai akhirnya ikut pelayaran ini untuk sembunyi. Aku terdiam. Tanganku gemetar di bawah meja. Dan aku nggak tahu kenapa. Tapi setelah kamu nolong aku malam itu, aku merasa aman. Sesuatu yang sudah lama hilang. Dia berdiri, lalu duduk di sebelahku. Budi, aku tahu ini gila, tapi aku serius. Setelah kapal ini sampai ke pelabuhan terakhir, aku ingin kamu ikut denganku. Menikah. Mulai hidup baru di Polandia. Kamu mau? Mulutku terbuka, tapi tak ada suara keluar. Antara bingung, senang, dan takut. Aku, OB kapal, menikah dengan perempuan Eropa, pindah ke Polandia, tapi sebelum aku bisa jawab, pintu ruangan tiba-tiba dibuka keras. Emilia, seorang pria tinggi besar masuk dengan wajah penuh amarah. Matanya menatap Emilia seperti singa melihat mangsanya. Emilia langsung berdiri, wajahnya pucat. Markus, how did you thought you could run from me forever? Aku berdiri, mencoba melindungi Emilia. Siapa kamu? Who the hell are you? Another toy? Dia mendorongku hingga terjatuh. Emilia berteriak. Suara gaduh terdengar dari luar ruangan. Petugas keamanan segera datang dan menarik pria itu pergi dengan kasar, meski pria itu masih berteriak-teriak dalam bahasa Polandia yang tak kupahami. Emilia menangis sambil berlutut di sampingku. Maaf, aku kira dia nggak akan pernah menemukan aku lagi. Aku masih terengah. Kemeja OB-ku robek di bagian lengan. Tapi bukan itu yang kupikirkan. Yang kupikirkan cuma satu hal. Aku telah melangkah terlalu jauh dan semuanya sekarang sudah tidak sederhana lagi. Setelah kejadian malam itu, kapal seperti tak lagi sama. Bukan karena bentuknya berubah, tapi karena jantungku terasa beda setiap kali berjalan di lorong-lorongnya. Aku tak tahu apakah yang kurasakan ini cinta atau kekacauan yang pelan-pelan menggerogoti hidupku. Markus, mantan suami Emilia, ditahan oleh pihak keamanan kapal. Tapi mereka bilang, karena belum ada pelanggaran hukum yang jelas, dia akan dilepas saat kapal bersandar di pelabuhan berikutnya. Jadi orang yang nyerang OB kalian nggak bisa dianggap bahaya? Tanyaku waktu itu, kesal. Dia cuma menerobos ruangan, tidak membawa senjata, tidak melukai penumpang. Kami tidak bisa menahan lebih lama, kata petugas keamanan dengan wajah datar. Lucu ya? Kadang dunia ini lebih peduli status penumpang VIP daripada keamanan OB kapal Emilia, jadi jarang keluar kamar. Sejak malam itu, kami tak banyak bicara. Setiap kali bertemu di lorong atau kantin, matanya selalu sembab. Aku paham. Dia takut. Tapi aku juga takut. Takut kehilangan dia. Suatu sore, aku nekat datang ke kamar VIP tempat dia menginap. Mengetuk pelan. Suara dari dalam tak menjawab. Tapi pintu tak dikunci. Emilia? Sapaku pelan. Dia sedang duduk di sofa, menatap jendela, ke arah laut. Rambutnya dikepang sederhana, pipinya pucat. Ada secangkir teh di tangannya yang tak disentuh. Masuklah, Budi, katanya pelan. Aku duduk di depannya. Suasana hening, hanya suara ombak yang pecah dari luar. Aku tak bisa terus begini, Mil, kataku akhirnya. Dia menoleh. Begini gimana? Jadi cowok kampungan yang cuman bisa nunggu kamu dari kejauhan. Aku tahu kamu lagi takut. Tapi kita harus ambil keputusan. Kita mau terus maju atau berhenti di sini? Matanya menatapku dalam. Aku juga benci ini. Aku benci harus hidup dalam bayang-bayang Markus. Dia akan dilepas di pelabuhan besok. Aku dengar dia nggak akan naik kapal lagi. Emilia menggigit bibir bawahnya. Dia tidak akan menyerah. Dia selalu tahu kemana aku pergi. Dia obsesif. Kami terdiam. Lalu dia berkata, tapi aku sudah ambil keputusan. Aku menegakkan badan. Apa itu? Aku akan turun di pelabuhan besok. Dan aku ingin kamu ikut.
Kita pindah ke kota kecil di Polandia. Aku punya sepupu yang bisa bantu. Kita bisa nikah di sana. Kamu bisa mulai hidup baru. Nggak harus jadi OB selamanya, Bud. Aku percaya kamu lebih dari itu. Napas terasa berat. Ini seperti mimpi. Tapi juga seperti undangan menuju jurang yang belum kelihatan dalamnya. Aku butuh waktu untuk mikir. Mil. Dia mengangguk. Besok pagi, jam 7. Kita harus turun bareng. Kalau kamu nggak muncul, aku akan anggap kamu menolak. Malam itu aku nggak bisa tidur. Kepala penuh pikiran. Aku tatap bayangan diriku di kaca kabin. Seragam OB kusam. Rambut acak-acakan. Dan mata orang yang nggak yakin bisa punya masa depan sama perempuan seperti Emilia. Tapi, aku juga ingat caranya menatapku waktu pertama kali sadar setelah pingsan. Dan caranya menggenggam tanganku di meja makan malam itu. Dia bukan cuma cantik. Dia tulus. Dia luka. Dan dia memilih aku. Pagi harinya, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Kupakai seragam terbaik yang kupunya. Sambil membawa tas kecil yang berisi barang-barang penting. Dompet, paspor, selembar surat dari ibu di kampung, dan kunci kecil pemberian Emilia. Jam 7:05, aku sudah berdiri di lorong pelabuhan tempat penumpang turun. Tapi begitu aku melangkah ke pintu keluar, suara berat menghentikanku. Budi, aku menoleh. Markus berdiri di belakangku. Dia sudah dibebaskan. Tapi sekarang wajahnya penuh amarah, matanya liar. Dan tangannya memegang pisau lipat. Kamu pikir bisa kabur sama dia, hah? Aku mundur. Markus, jangan bodoh. Ini udah selesai. Dia makin mendekat. Orang-orang mulai panik. Petugas pelabuhan melihat kami, tapi Markus terlalu cepat. Aku menutup mata. Kupikir ini akhirnya. Tapi tiba-tiba, Markus! Suara itu, Emilia. Dia berlari ke arah kami. Tubuhnya gemetar, tapi matanya penuh keberanian. Di belakangnya, 2 petugas keamanan muncul dengan senjata kejut. Letakkan pisaunya atau mereka akan tembak. Markus menoleh. Sekejap saja, dan saat itu, aku tendang tangan Markus sekuat tenaga. Pisau terlempar. Petugas langsung menyergap. Orang-orang bertepuk tangan. Emilia berlari ke arahku. Kupeluk dia seerat mungkin. Napas kami memburu. Ternyata kamu datang, bisiknya sambil menangis. Aku mengangguk. Mana mungkin nggak datang? Kamu tuh undangan sekali seumur hidup. Hari itu, setelah kejadian di pelabuhan, kami tidak langsung bicara. Emilia duduk di kursi ruang tunggu imigrasi, memeluk jaketnya erat-erat. Aku duduk di sampingnya, menggenggam paspor yang nyaris lepas dari tangan. Kita beneran mau pergi dari sini? Aku bertanya akhirnya. Emilia menatapku. Matanya masih merah tapi lebih tenang. Kita nggak pergi, Bud. Kita pulang. Aku menunduk. Kalimat itu entah kenapa menghangatkan dadaku. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya arah. Sore itu kami resmi turun dari kapal. Aku, seorang OB yang belum pernah keluar dari kapal lebih dari 2 jam, sekarang berdiri di pelabuhan Eropa dengan 1 tas kecil dan seorang wanita asing menggandeng tanganku. Kami naik mobil jemputan dari seorang teman Emilia menuju stasiun. Lalu kereta malam menuju kota kecil di Polandia bernama Zakopane, kata Emilia. Kota itu indah, seperti mimpi yang membeku di antara pegunungan salju. Perjalanan itu panjang, tapi justru dalam perjalanan itulah kami mulai benar-benar bicara tentang mimpi, masa lalu, ketakutan, dan apa yang akan kami hadapi di depan. Kalau aku jadi beban, kamu gimana? Aku bertanya pelan saat kereta melaju dalam gelap. Emilia menyandarkan kepalanya ke bahuku. Kamu bukan beban. Kamu adalah bagian dari keberanianku. Tanpa kamu, mungkin aku masih terjebak di kapal. Atau lebih buruk, masih di bawah kendali. Markus, aku mengangguk, menatap keluar jendela. Lampu-lampu kecil di kejauhan terlihat seperti bintang jatuh. Aku tak tahu hidupku akan seperti apa, tapi untuk pertama kalinya, aku siap menjalaninya. Sesampainya di Zakopane, hawa dingin langsung menyergap. Salju tipis menutupi jalan. Rumah-rumah kecil berjejer dengan cerobong asap mengepul pelan. Kami
Disambut oleh sepupu Emilia, seorang wanita paruh baya bernama Marta yang tinggal sendiri. "Kalian bisa tinggal di rumah ini sampai segalanya siap," kata Marta dalam bahasa Inggris dengan aksen Polandia yang kental. "Dan jangan khawatir, aku dukung kalian." Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Kami mengurus dokumen untuk pernikahan. Emilia membantu menerjemahkan semua formulir. Aku mulai belajar bahasa Polandia sedikit demi sedikit, sambil membantu Marta di toko rotinya. Pagi hari, aku belajar bikin roti. Siangnya, aku bantu bersih-bersih. Malamnya, Emilia mengajariku membaca peta kota dan menghafal jalan. Dan di tengah semuanya, kami tertawa. Beneran tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena lega. Kami akhirnya bisa hidup tanpa bayang-bayang siapa pun, tapi hidup tak semulus impian. Suatu malam, saat kami baru pulang dari gereja kecil di ujung kota, Marta menatap kami dengan wajah tegang. "Kalian harus lihat berita ini," katanya sambil menunjukkan layar laptopnya. Di sana, terlihat wajah Markus terpampang di layar. Judulnya, "Pria asal Polandia terduga buron, kasus kekerasan domestik dinyatakan hilang." "Hilang?" aku bertanya. "Maksudnya?" "Dia kabur dari tahanan saat dipindahkan. Sudah beberapa hari ini tidak ada jejak," kata Marta pelan Emilia. Memucat, aku menggenggam tangannya. "Kita nggak akan takut lagi. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur." Dia mengangguk, tapi aku tahu di balik matanya ada ketakutan yang kembali merayap. Keesokan paginya, aku dan Emilia pergi ke kantor pernikahan kota. Kami menyerahkan semua dokumen. Petugas bilang semuanya lengkap. Kami bisa menikah minggu depan di luar gedung. Salju turun pelan-pelan. Kami berdiri di bawah pohon pinus tua. Tangan kami saling menggenggam. "Aku nggak percaya ini terjadi," ucap Emilia. "Aku juga nggak," jawabku sambil tersenyum. "Dari OB kapal, jadi calon suami bule di Polandia. Hidup ini benar-benar kayak sinetron." Dia tertawa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tawa itu lepas, murni, tanpa beban. Tapi jauh di sudut hatiku, aku tahu, ini belum akhir cerita. Karena masa lalu kadang belum benar-benar mati. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk mengetuk kembali. Seminggu sebelum hari pernikahan, salju turun lebih tebal dari biasanya. Kota kecil Zakopane seakan dilapisi kabut putih. Dingin yang menggigit tulang membuatku dan Emilia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah Marta. Kami sibuk mempersiapkan pernikahan kecil yang akan diadakan di gereja tua di tengah hutan pinus. "Aku nggak mau pesta besar-besaran," kata Emilia. "Yang penting kamu ada di sampingku. Itu aja udah cukup." Aku hanya tersenyum. Di dalam hati, aku merasa seperti mimpi. Dulu aku cuman OB di kapal. Kerjaanku bersihin toilet, ngepel lantai, dan buang sampah. Sekarang aku berdiri di Polandia, bersiap menikahi perempuan yang dulu cuma bisa aku tatap diam-diam dari jauh. Tapi seperti yang aku khawatirkan, mimpi seringkali dihampiri oleh bayangan. Hari itu, aku dan Marta sedang belanja bahan makanan di pasar kota. Saat aku sedang pilih roti di salah satu kios, pandanganku tertumbuk pada seorang pria tinggi berbadan besar di kejauhan. Jaket tebalnya membuatnya sulit dikenali, tapi langkahnya, cara dia berdiri, cara dia menatap, langkahku berhenti, mataku menajam. Itu Markus. Aku tahu itu dia. Dia berdiri di pojok pasar, menatap ke arahku. Tatapannya dingin, menusuk. Seperti sedang mengukur jarak antara dia dan mangsanya. Aku buru-buru menarik tangan Marta. "Kita pulang sekarang," kataku cepat. "Kenapa?" "Nggak ada waktu jelasin. Ayo." Kami berlari ke halte bus, dan selama perjalanan pulang, aku tak berkata sepatah kata pun. Tapi otakku penuh. Markus ada di sini. Dia tahu kami di mana, dan itu berarti kami dalam bahaya. Malamnya, aku cerita ke Emilia. Dia langsung pucat. "Kamu yakin itu dia?" "Aku nggak mungkin lupa wajah orang yang pernah nyakitin kamu. Itu dia, Em. Dia di sini." Emilia memelukku erat. "Kita harus lapor polisi." "Kita akan lapor. Tapi kita juga harus siap kalau dia muncul." Aku mulai,
tidur dengan pisau dapur kecil di bawah bantal. Marta mengunci semua pintu dan jendela tiap malam. Kami hidup dalam ketakutan seperti dikejar waktu. Dan waktu itu datang lebih cepat dari yang kami kira. 3 hari sebelum pernikahan, Emilia pulang dari toko bunga sendiri. Katanya, dia butuh udara segar. Aku mengizinkan, tapi di dalam hati, aku was-was. 1 jam berlalu, 2 jam. Aku mulai panik, lalu telepon rumah berdering. Budi, suara Emilia terdengar gemetar. Dia menemukanku. Apa? Kamu di mana sekarang? Aku berhasil kabur. Aku lari ke toko Marta yang lama. Dia nyamperin aku di jalan, bilang dia minta maaf. Tapi dia tarik tanganku. Aku dorong dia dan lari. Aku langsung ambil jaket dan berlari keluar rumah. Salju tebal menutupi jalanan. Nafasku berat, tapi aku terus lari. Sampai akhirnya aku menemukan Emilia di depan toko. Tua itu berdiri memeluk tubuhnya sendiri. Wajahnya pucat, matanya penuh air mata. Aku langsung memeluknya. Kita harus pergi dari sini, ucapnya. Dia nggak akan berhenti sebelum dia dapat aku. Enggak, jawabku pelan. Kita nggak akan lari lagi. Kali ini kita yang lawan. Malam itu, kami pergi ke kantor polisi. Menyerahkan semua bukti kekerasan masa lalu, laporan interogasi, saat Markus kabur, dan kronologi kejadian hari itu. Untungnya, polisi di kota ini cepat tanggap. Mereka mulai patroli di sekitar lingkungan kami, memberi kami alat pengaman darurat, dan, untungnya, menemukan rekaman CCTV di pasar yang menunjukkan Markus sedang menguntit Emilia. Tapi rasa was-was itu nggak hilang. Aku tahu, pria seperti Markus nggak akan menyerah semudah itu. Dan benar saja, malam sebelum pernikahan, ketika kami sedang duduk di ruang tamu, seseorang melempar batu ke jendela. Kaca pecah, batu itu terbungkus kertas. Kertasnya hanya berisi 1 kalimat. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang bisa. Aku menatap Emilia. Dia menggenggam tanganku, bergetar. Besok kita tetap nikah, katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Aku mengangguk. Kita nggak akan biarin dia menang. Hati kami sama-sama takut. Tapi tekad kami lebih kuat dari rasa takut itu. Dan esok paginya, kami akan berdiri di altar kecil, di tengah hutan salju, dengan bayangan masa lalu mengintai di kejauhan. Apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan, atau akankah semua berakhir sebelum janji suci terucap? Pagi itu, salju turun tipis, seperti tirai lembut yang menyelimuti bumi. Langit berwarna kelabu pucat dan udara terasa sunyi. Hanya dentingan lonceng gereja kecil yang menggema dari kejauhan menandai bahwa waktunya telah tiba. Aku berdiri di depan altar gereja kayu di tengah hutan pinus, mengenakan jas hitam yang dipinjam dari suami Marta. Jemariku menggenggam erat cincin perak sederhana, cincin yang akan kuletakkan di jari Emilia. Di sampingku berdiri Pastor Janus, sosok tenang dengan mata hangat yang mengangguk memberi semangat. Lalu, aku melihatnya. Emilia berjalan perlahan di antara barisan bangku kayu yang dipenuhi salju. Gaunnya sederhana, putih bersih, kontras dengan dedaunan cemara di sekelilingnya. Seluruh dunia seakan terdiam melihatnya. Mataku panas. Bukan karena dingin, tapi karena rasa syukur. Karena setelah semua luka, semua ketakutan, dia tetap memilih berdiri di sini. Untukku. Saat dia sampai di depanku, kami saling menggenggam tangan. Jantungku berdetak kencang. Tapi bukan karena gugup, melainkan karena yakin. Yakin bahwa semua ini bukan mimpi. Pastor Janus mulai mengucap doa dalam bahasa Polandia. Aku tak mengerti semua, tapi intinya jelas. Cinta, ketulusan, dan keberanian. Kamu yakin? Bisik Emilia dengan senyum kecil. Aku menatap matanya. Yakin, bahkan kalau surga dan neraka harus kita lewati. Dia menggigit bibir menahan air mata. Emilia Natalia Wozniak, ucapku lirih. Aku bukan siapa-siapa, hanya pria sederhana yang hidup dari mengepel lantai kapal. Tapi kalau kamu mau, aku akan mencintaimu dengan seluruh hidupku.
Aku nggak janji bisa kasih kemewahan, tapi aku janji nggak akan pernah ninggalin kamu sendirian. Emilia mengangguk, suaranya gemetar. Dan kamu, Budi Wijaya, kamu adalah rumah bagiku. Rumah yang kutemukan setelah hampir tenggelam di lautan gelap. Aku memilih kamu hari ini, esok, sampai kapanpun. Pastor Janus mengangguk dan berkata, dengan ini, aku nyatakan kalian sebagai suami istri. Sorak kecil terdengar dari Marta dan beberapa warga yang hadir. Kami berpelukan. Salju jatuh pelan-pelan, seperti restu dari langit. Tapi sebelum kami sempat keluar gereja, suara tembakan memecah udara. Door air, semua membeku. Teriakan terdengar. Marta langsung berteriak panik. Kami berbalik, dan di ambang pintu berdiri Markus. Wajahnya merah, matanya penuh amarah, tangannya memegang pistol. Aku sudah bilang, kalau aku nggak bisa memilikinya, nggak ada yang bisa, teriaknya. Semua orang berlari ke belakang altar. Aku berdiri di depan Emilia, tubuhku jadi tameng. Markus, sudah cukup. Ini bukan caranya, teriakku. Aku cinta dia. Markus meraung. Kalian gak ngerti rasanya ditinggal. Aku mengangkat tangan, pelan-pelan berjalan ke arahnya. Kamu butuh bantuan, bukan balas dendam. Kalau kamu benar cinta dia, lepaskan dia. Biarkan dia bahagia. Matanya berkaca-kaca, tapi tangannya tetap gemetar memegang pistol. Lalu, dor, satu tembakan lagi terdengar. Tapi bukan dari Markus. Markus jatuh berlutut. Polisi berdatangan dari arah hutan. Seorang perwira berjalan masuk dan berkata dalam bahasa Polandia, kami sudah membuntuti dia sejak laporan Anda. Kami terlambat beberapa menit, tapi cukup cepat untuk mencegah bencana. Markus terdiam. Luka tembak di bahunya membuatnya tidak berdaya. Polisi menggiringnya keluar. Emilia menutup wajahnya. Aku memeluknya erat. Hari yang harusnya menjadi hari paling bahagia hampir jadi tragedi. Tapi, kami selamat. Cinta kami selamat. 2 minggu setelah pernikahan, kami pindah ke kota kecil dekat Krakow. Emilia mendapat pekerjaan sebagai penerjemah online. Aku bekerja di restoran milik sepupu Marta. Kadang, saat cuci piring, aku senyum sendiri. Dulu, aku pikir hidupku akan selamanya sederhana. Tapi hidup membawaku ke laut, lalu ke cinta, dan akhirnya ke rumah yang sesungguhnya. Rumah itu bernama Emilia, dan seperti salju yang terus turun, cintaku padanya akan selalu hadir. Diam-diam, lembut, dan tak pernah pergi.